Wih. Kayaknya kalau gue punya ini sih bakal gue bawa road trip sih. Wah benar, setuju. Langsung touring gitu. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan gue Chris. Dan kali ini kita masih di IMS 2024. Lebih tepatnya kita lagi di bootnya Suzuki. Karena Suzuki ngebawa jagoan terbarunya. Yoi. Yaitu ini nih, bisa dibilang ini adalah bintangnya ya. Benar. Di IMS 2024 ini. Betul. Sebenarnya ini juga salah satu unit yang udah ditunggu-tunggu nih, Jimny 5 Doors ya. Betul. By the way, Setir Kanan juga udah sempat review yang 3 Doors-nya. Ada di sini, di atas. Tinggal dipencet. Nah, warnanya sama nih kayak gini. Nonton dulu ya. Oke, mantap. Video kali ini kita bakal ngebahas gimana perubahannya. Betul. Dan juga kita bakal test drive di tracknya ya. Benar, karena di IMS 2024 ini ada test drive tracknya khusus untuk si Jimny 5 Doors nih. Yoi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja. Let's go. Let's go. Kita mulai dari tampilan depannya dulu nih Sobat Setir. Betul, sebenarnya secara garis besar tampilan depannya nggak beda jauh nih sama yang 3 Doors. Nggak, tetap ikoniknya Jimny ya. Ada grill si vertikal ini ya. Betul, Jimny banget ya. sama ini nih. Aksen-aksen bolongnya itu. Panggangan satenya nih. Samping juga ada nih. Samping juga ada. Nah, tapi yang menjadi pembeda di Jimny 5 Doors ini adalah aksen-aksen chrome. Karena di yang 3 Doors nggak ada aksen chrome gini ya. Betul, dia warna gelap gitu ya, warna hitam. Betul. Jadi kalau yang ini kalau kesannya lebih classy, lebih klasik gitu, lebih elegan lah. Lebih elegan, setuju. Dan untuk urusan lampunya, headlampnya dia full LED. Yoi. Lampu jauh dan lampu dekatnya karena dia emang satu lampu nih ya. Betul, dia gitu. Udah proyektor juga nih Sobat Setir. Jadi ada cuttingnya gitu, ada jadi nggak silau. Benar, bagus banget. Terus ini juga ikonik banget nih. Lampu sennya ya. Lampu sennya. Ini lucu sih, Jimny banget. Yoi. Dan selain itu tentunya udah dapat si headlamp washer di sini. Jadi emang jiwanya adventure banget, udah siap nih buat kotor-kotoran ya. Benar. Yoi. Nah di bawahnya ada fog lamp dan yang ini halogen nih Sobat Setir, kuning. Sesuai fungsinya warna kuning. Benar. Gitu. Jadi bisa mecah kabut. Betul. Nah bempernya dia bemper plastik nih Sobat Setir. Ini emang gagah banget ya. Gagah betul banget nih. Kelihatannya gagah banget. Terus bempernya juga nyambung nih ke fendernya bagian samping. Benar. Langsung aja kita bahas bagian sampingnya. Yuk geser. Let's go. Bagian sampingnya. Ini dia nih yang menjadi pembeda. Ini dia bagian menambah sini. 2 buah pintu. 2 buah pintu bener banget. Tapi sebenarnya secara desain dari samping itu masih boxy ya. Masih ngotak banget gitu. Emang ya ciri khas dari Jimny itu terus dibawa ya sampai ke generasi terbarunya sekalipun. Benar, gitu. setuju. Nah, kita bahas dulu apa aja nih detail-detailnya seperti contohnya yang tadi gua mention. Betul. Fendernya nih kalau untuk yang pasar di luar Jepang ya. Benar. Kalau bukan K-Car, dia ada over fendernya nih. Benar. Kalau di Jepang kan yang ada over fendernya yang Sierra kan. Betul. Kalau yang Jimny biasanya dia rata body. Gitu. Itu yang menandakan dia K-Car dan pakai mesin 660 cc turbo. Turbo, benar banget. Itu pasti. Nah, by the way juga kalau yang sekarang ini yang 5 door ini dia dari India ya. Dari India, benar. Beda sama yang 3 doors, dia dari Jepang. Dari Jepang. Nah, sebenarnya kalau gue lihat dari samping masih ada ciri khas Jimny yang dipertahankan nih. Nih si talang air nggak sih? Talang airnya ini ya, jalur air lah di sini nih. Ini keren banget sih. Ini bisa buat ngiket-ngiket juga nih langsung jadi. Bener. Buat kita taruh-taruh barang ya. Taruh barang. Betul, seperti. Dan kalau kita lihat dari samping sebenarnya profilnya tuh dia kayak wheelbase kan memang memanjang kan. Betul. Wheelbase memanjang tapi approach angle sama departure angle-nya masih bagus, masih kayak Jimny yang 3 doors. Yoi. Makanya kalau kita lihat secara mata, dia kayak jadi panjang banget ya gitu loh. Banget ya? Nggak sih? Nah, kalau dari situ lu lebih prefer mana Indra? Yang 3 doors apa yang 5 doors sekarang? Kalau gua pribadi, gua suka klasiknya 3 doors. Jimny banget aja gitu. Walaupun ya Jimny juga ada yang long sebenarnya. Benar. Cuma kan itu karoseri ya. Karoseri. Kalau yang ini emang asli langsung. Kalau gua sih lebih ke kepraktisan nih. Oke. Karena untuk urusan bawa barang, bawa orang juga lebih manusiawi dengan yang ada pintunya nih. Karena memang lebih convenient, aksesnya juga lebih gampang. Betul. Kan? Nanti kita lihat nih gimana space-nya di dalam ya. Benar. Oke, nah untuk perubahannya yang 3 doors dan yang 5 doors nih dimensinya ada di panjangnya Jimny 3 doors itu di 3650 mm, Chris. Kalau yang 5 doors di 3965 mm. Wah, lumayan tuh. Nah, kalau yang 3 doors lebarnya itu di 1645 mm.
Kalau yang 5 doors di 1645 mm. Sama ya? Sama. Jadi kalau lebarnya sama nih. Nah, untuk tingginya yang 3 doors itu di 1720 mm. Tingginya juga sama di 1720 mm yang 5 doors. Oke, nah yang pasti beda wheelbase-nya nih. Kalau yang 3 doors itu wheelbase-nya di 2250 mm. Kalau yang 5 doors tentunya biar ada ruang di dalam kabin, dia menambah jadi 2590 mm. Oke. Kalau ground clearance-nya keduanya sama di 210 mm nih. Setuju, 210 benar. Oke, kita lanjut lagi lihat bagian belakang ya. Yuk. Belakangnya masih kotak-kotak juga. Masih boxy. Sebenarnya kalau dari belakang 3 doors sama 5 doors Nggak ada bedanya. samping-sampingan nggak kelihatan sih bedanya. Nggak ketahuan nih, kecuali orang yang tengahnya duduknya lebih rileks. Benar. Kalau itu kelihatan kalau dari kacanya situ. bening nih pasti. Oke, untuk detailnya sekalian nih tadi ngebahas yang bagian samping kita kelewatan untuk bahas ban nih. Pas banget bannya di sini. Tapi ban yang ini kan ada kondinya ya di belakang masih kayak yang dulunya gitu. Benar. Dia nggak disarungin juga nih, jadi kelihatan gitu ya. Ke expose. Dia pakai Bridgestone. Betul. Dueler HL dia. HL. Tipenya yang buat jalan aspal jadi. Jalan aspal bener. Nah, kalau dari velgnya sendiri desainnya kurang lebih masih sama. Masih sama. Blok sama ya, finishingnya juga warnanya sama. Dia lebih ke arah grey metalik gitu ya. Betul. Nah, dan ini ganteng nih. Si bannya sendiri ukurannya di 195 80 ring 15. Betul Sobat Setir. Jadi velg ini lumayan jadi buruan juga nih buat mobil-mobil Jimny yang tahun-tahun tua, pakai ini jadi muda lagi. Karena dia emang masih nyambung ya sebenarnya. Iya, masih sama juga untuk PCD-nya segala macam, jadi tinggal plek gitu Sobat Setir. Dan yang gue suka juga ini ya, profilnya dia pipih ya. Kurus. Bener. Dia jadi mobilnya tuh kelihatan jangkring apa? Jangkung. Kelihatan jangkung, sorry Sobat Setir. Oke, untuk detail-detailnya, di sini ada Hai Mas Tablan yang imut. Lucu ya, mini ya. Terus di sini juga ada rear defogger. Betul. Ada rear wiper juga. Yoi. Bener. Di sini Jimny all grip. Jadi sistem penggeraknya dia nih all grip. All grip, betul. Dan di bagian bawah terdapat kamera mundur nih kayaknya di sini. Dan ada sensor parkir juga tuh. Sensor parkirnya ada 4. Gitu. Lampunya ini full halogen, jadi emang klasiknya Sobat Setir. Dan bumpernya sama kayak bagian depan juga. Gitu. Durable ya plastik kayak gini. Durable. Lebih siap nih, jadi kayak baret-baret gitu, kena batu-batuan, kerikil-kerikil. Pede. It's okay gitu. Pede. Gitu semestinya. Oke, kita lihat bagian dalamnya langsung ke row 2-nya kali ya. Bagasi nggak usah kita intip nih. Oh iya benar, bagasinya pembukaannya juga masih sama ya. Klasik nih Sobat Setir. Dengan dia semakin panjang ini juga sebenarnya space dari bagasinya juga semakin luas. Iya, makin enak nih. Makin enak. Dan lebih enak lagi dia ada pegasnya ya di sini ya. Betul. Jadi kedorong sendiri gitu, kebuka. Benar. Kalau yang Jimny 3 doors itu kan enak bawa barang kalau row keduanya dilipat. Dia kan rata lantai tuh. Rata lantai, terus joknya tuh yang keduanya ada hard case-nya. Ada hard case-nya, jadi nggak worry kalau bahan-bahannya bakal rusak. Iya. Sebenarnya gitu sih. Nah, dengan Jimny 5 doors ini yang dimana dia lebih panjang secara dimensi. Betul. Posisi row keduanya kebuka, bawa barang masih muat juga ini. Bener. Bisa dibilang bahkan gede ya jadinya. Gede nih Sobat Setir. Bener kata lo sih, kalau buat pakai harian, praktisan 5 doors lebih praktis. Bener, jadi nggak terlalu nyiksa gitu ya. Benar. Ini dapat power outlet, dapat lampu juga nih. Penerangannya. Dan yang nggak ada di Jimny 3 doors adalah kaca. Kacanya yang paling belakang. Ada kaca lagi di sini. Tambahan kaca. Jadi penambahannya adalah sasisnya, pintunya nambah 2. Betul. Dan kacanya nambah kaca. Gitu Sobat Setir. Oke. Oh, joknya juga. Ini berubah sekarang. Door trim juga. Betul. Kita lihat. Udah penasaran gua. Kita masuk ya. Iya, let's go. Oke, akhirnya nyobain juga nih yang 5 doors. 5 doors nih, Chris. Asik nih. Ini bisa declining nggak? Bisa dong. Tuh. Ini mah ngunci, tadi belum ngunci. Masa? Oh bisa ya? Oh, ada 2 step ya? Ada 2 step tuh. Ini rada tegak. Oke, yang ini versi lebih rebahnya dikit. Ini enak sih tapi. Enak ya? Enak. Dia juga support banget nih untuk headrest-nya. Jadi lebih manusiawi lah. Di belakang sini nggak protes gitu ya, nggak banyak pergantian nomor. Iya benar. Sebenarnya yang faktor terbesarnya adalah aksesnya sih, Chris. Yoi. Kalau menurut gua. Kalau nggak lu harus lewat sini. Kalau nggak harus nyempil-nyempil gitu. Sekarang saya jadi jauh lebih mudah.
Oke, ini posisi nyetir gua tingginya di 165 cm. Oke. Dan lihat, wow. Dapat berapa, Chris? 12 jari. 12 jari. Yoi. Gokil. Masih bisa nyempil juga, masih bisa masuk ke kilo ya? relax juga. Headroomnya kita dapat di berapa? Sekitar 8 jari, 7 jari lah. Seharusnya kurang lebih nggak jauh beda ya sama yang Tridos. Karena ya? tingginya sama. Tingginya sama, benar. Tapi emang untuk legroom ini luar biasa nikmat gitu. Luar biasa nikmat, benar. Oke, Sobat Setir. Dan asik ya? kalau untuk perintilannya nih yang di belakang kayak ini handle pintunya ya, wah laki banget nih. Laki banget. Ini tuh senada sama pegangan yang di dashboard gitu loh. Yoi, jadi emang kokoh gitu ya. Kokoh, benar. Dan ini fungsional banget. Dia udah pakai power window. Switch power window-nya mengingatkan sama Baleno nih kalau gue. Old style gitu ya. Old school banget nih. Yoi, dia dapat speaker juga di belakang dan wah, bener. Untuk storage di sini nih dapat kantong. Kantong ya. Dan juga ada dua buah cup holder gitu. Tapi emang di bagian belakang ini buat 2 orang sih. Oh iya, bener. Kalau misalkan ini bayangin ya, ini gue, ini lo. Sama ada satu lagi, wah. Tidak bisa. Dan memang dari mobilnya juga 2. Kenapa? Karena seat belt-nya cuma ada 2, seat belt 3 titiknya ada 2 buah nih kanan kiri. Bener. Serta headrest-nya juga 2 buah. Jadi memang difokuskan untuk 2 orang. Jadi kurang lebih 4 ya. 4 seater. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat bagian depannya. Kita mau jalan. Mau jalan aja. Yuk. Boleh. Yuk. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Oke. Sekarang kita sudah ada di dalam Jimny 5 Door. Kita dari posisi duduk dulu dong. Oke, silakan. Posisi duduknya gue sebagai pengemudi, ini joknya memang dia konfigurasinya masih sederhana saja. Betul. Dia masih serba manual dan tapi masih nyaman juga. Masih nyaman ya? Masih nyaman. Meskipun emang steeringnya juga cuma bisa buat naik turun. Betul. Tapi karena dia dashboardnya juga pendek nih, jadi reach-nya gampang ya? Masih enak. Betul, masih setuju. pas aja gitu. Nah, sebenarnya yang lo bilang sederhana itu ada benefitnya. Kalau menurut gue ada 2 hal nih, Chris. Yang pertama, serba cepat. Maju mundurnya cepat, recliningnya juga lebih cepat. Oh iya, karena mobil ini kan emang buat ini ya, bisa dibilang juga buat traveling gitu-gitu. Kalau elektrik traveling benar, gitu benar. Dan yang kedua, seperti kita tahu, Jimny itu canvas alias bisa kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Betul. Kalau lo pakai off-road, nyemplung, udah kelar tuh jok lo, bener kan? Itu. Kalau yang ini lebih durable. Oke, langsung aja kita langsung disambut sama. Wah, ada rem tanjakan nih. Oke. Kita coba berhenti ya. Berhenti banget nih ya. Mundur gak? Enggak, gue lepas nih. Ada hill descent-nya dia. Nah. Beda ya feel-nya, naik yang 5 door sih lebih panjang, lebih bisa ya. Jadi, belum nyampe nih Bang. Gitu. Oke. Wah, secara steering ya, kalau yang gue rasain nih, emang dia enteng nih. Enteng ya? Steeringnya enteng. Steeringnya enteng, jadi ya gampang capek lah ya buat kita. Kayaknya kalau gue punya ini sih bakal gue bawa road trip sih. Wah benar, setuju. Langsung touring, kita adventure. Lagi juga nggak harus road trip ya. Sebenarnya dipakai harian juga oke nih. Yang lo bilang sih lebih convenient. Enak nih. Nah, untuk interiornya juga ada sedikit perubahan. Oke. Terutama bagian ini nih, layarnya nih. Benar. Sekarang jadi ukurannya jauh lebih besar nih, Chris. Lebih besar. Dia 9 inch ya, 9 inci. Tadinya di 6 inci tuh kalau yang 3 doors. Betul. Oke, dan selebihnya sih kurang lebih masih sama ya. Tapi by the way si head unit ini tuh integrated sama mobil, Chris. Ada range, ada average juga. Sama nih. Ya kan? Average-nya, iya. Bener kan? Kalau di yang 3 doors kita cobain, dia kan belum terintegrasi nih. Belum. Ya kan? Masih berdiri sendiri aja. Aftermarket ya? Aftermarket. Nah kalau ini udah integrated, Chris. Jadi lebih inilah ya. Lebih mewah juga dong. Bener, lebih canggih gitu. Lebih canggih. Oke, nih buat belok-belok nih meskipun lebih panjang ya kita melewati kon-kon ini. Gampang, pede. Karena emang intinya sebenarnya dia juga masih compact hitungannya, masih kecil. Benar, masih kecil. Nah, ada speed bump nih. Oke.
berasa lebih empuk gak kalau kata lu? Gua sih ngerasa lebih sedikit lebih empuk ya sebenarnya dibanding yang 3 doors. Betul. Gitu. Kalau gue juga ngerasanya jadi lebih empuk nih. Lebih empuk bener. Karena semakin wheelbase semakin panjang, makin nyaman. Makin nyaman, benar. Jadi nggak kayak gerobak banget gitu. Betul, setuju gue. Nggak kacur-kacurukan lah ya. Betul. Nah, kalau soal mesin, dia sebenarnya juga masih sama kayak yang pendahulunya, 3 doors. Di 1500 cc. 1500 cc, K15B kode mesinnya. Asik. Dan dia emang kembali lagi, ini mobil yang kita bisa ajak buat ini ya, seru-seruan bareng, bukan yang ngebut-ngebutan. Bener, bukan. Karena emang fokusnya bukan ke sana lah, Chris. Betul. Fokusnya bukan untuk ngebut-ngebutan. Jadi ini tuh kalau kata orang, you can go fast but I can go anywhere. Wah, ini nih. Ini mobil yang tepat buat ngomong kayak gitu tuh. Betul banget nih. Jadi dia punya tenaga di 104 PS. Yoi, dan torsinya di 130. Betul, 130 Newton-meter nih Sobat Setir. Dan itu sama ya kayak yang di 3 doors, tapi ini kan sekarang dimensinya lebih besar. Kalau gua sih belum bisa ngerasain langsung nih ya gimana performanya, karena ini kembali lagi kita cuma di track test drive biasa aja gitu ya. Jadi di dalam track gini, tapi nanti mungkin kita bisa dapet mobil ini buat pinjem jarak jauh atau kita bisa buat camping. Wah, road trip. Tuh, itu baru akan berasa ya, Chris ya. Berasa nih nanti gimana kita ketahuan nih, ngaruh nggak sih beda nambah 2 pintu ini gitu? Benar. Gitu. Oke, perintilan lagi nih. AC dia udah digital. Oke. Dia udah dapat auto juga. Auto, benar. Di sini ada switches buat jendela, traction control, sama nih ada hill design-nya juga. Yoi. Dan juga dia ngebedain ini nih. Nah, benar, di tengah ini sekarang ada konsol ada switch buat jendela belakang. Betul. Karena kalau di Jimny yang 3 doors dia kan hanya di sini, hanya di depan, yang di bawah AC kan, Chris? Betul. Sekarang karena ada jendela belakang yang bisa dibuka, jadi ngebukanya dari sini. Gitu. Dan ada window lock-nya juga nih. Yoi, biar kalau bawa anak kecil benar, lebih safety. Gitu Sobat Setir. Dia juga lengkap nih, kalau di steering ada audio steering switch, di sini juga ada audio teleponi ya, yang unik di bawah sini. Betul. Ini ciri khasnya Suzuki banget ya. Suzuki banget nih itu tuh. Dan di sebelah kanannya dia tetap dapat untuk si cruise controlnya. Jadi emang nih buat kita santai-santai ya bawanya, dia enjoy gitu cruising di tol, pasang cruise control. Betul. Asik ya. Gue sih ternyata kan tadi gue udah bilang gue tim 3 doors. Iya. Setelah nyobain jalan ini, walaupun muternya baru sebentar sebenarnya, cuman gue ngerasa bantingannya jadi lebih empuk. Iya, beda ya, langsung kerasa ya. Iya, lebih nyaman lah ya, bisa dibilang gitu ya. Lebih nyaman nih. Lebih nyaman, asik banget. Dan mobil ini juga masih mempertahankan si itu ya, all grip ya. All grip. Dia ada di sini nih untuk transfer case-nya. Di sini transfer case. Ya, jadi dia bukan yang all wheel drive ya, dia 4x4 nih. 4x4, jadi bisa pakai 2H, bisa pakai 4H, dan bisa pakai 4L tentunya. Betul, jadi kita kalau lagi di jalan kayak gini ya kita cukup pakai 2H aja. Benar. Tapi kalau emang lagi pengen lebih grip lagi, mungkin waktu hujan, bisa sih dioper ke 4H. Betul, setuju. Asalkan jalannya masih yang enggak ini ya. Betul. Yang lurus-lurus aja gitu, jangan banyak belok-belok. Benar. Ya, tentunya untuk safety juga ya kan. Benar. Biar lebih awet juga 4x4. Benar. Gitu. Asik ya. Asik nih. Beli Chris? Pengen. Pengen sebenarnya nih. Harganya juga cukup menarik, nanti kita bahas di akhir video ya. Karena nggak jauh beda ternyata sama yang 3 doors. Dan semoga sih harapannya nggak ikut kegoreng-goreng ya. Waduh, ini bahan kan gorengan nih. Tuh lumayan. Nanti untuk yang off-roadnya mungkin kita bisa yang taxi ride kali ya. Karena dia juga ada nih dari Suzuki untuk yang trek-trek yang lumayan off-road, yang nanjak-nanjak, yang turun-turunnya miring-miring. Betul, itu emang untuk menguji kemampuan si Jimny tentunya ya. Betul. Nah, itu kita baru pasang tuh untuk 4x4-nya. 4x4-nya benar. Sekalian experiencing nih kira-kira off-road atau ngelewatin jalur ekstrim. Yoi. Naik Jimny 5 doors tuh gimana sih? Benar. Kebayang lah. By the way, kekedapan kabinnya oke juga nih. Oke, Chris. Ya. Oke. Cuma emang tadi kita sempat diem dan lumayan berisik itu karena ada yang lain ngedrift. Ada drifting. Itu sih suaranya yang berisik sama sih knalpotnya. Gitu. By the way, lampunya juga udah auto nih. Auto nih. Benar. Ini udah canggih juga.
Gitu. Yang 3 doors juga udah auto sih sebenarnya. Iya. Dia udah 3 doors. Dipertahankan lah. Untuk kepraktisan, di sini ada storage, di sini ada storage juga. Betul. Dan di sini ada storage terbuka. Buat pegangan, Chris. Kalau lo ekstrim gue bisa pegangan di sini. Terus juga dia ada ini nih untuk giginya, untuk transmisinya dia bisa dioper ke 2 atau ke L nih, jadi low. Betul. Kalau Gitu. nanjak-nanjak ya, kayak lo asik banget. tuh. Oke, kita balik lagi nih. Atau kita gas-gas dikit. Ya memang tenaganya sih gua rasa cukup aja sih. Bener. Gitu. Tenaganya cukup. Nanti kita cobain deh untuk konsumsi bahan bakarnya juga apakah beda sama yang lebih small. Sama yang 3 doors ya. Yoi. Gitu. Dan untuk ininya di sebelah sini ada headlamp leveling, ada untuk sensor parkir, ada washer lamp, Ada washer lamp. ada juga buat ini udah elektrik. Udah elektrik, bener. Spionnya. Jadi bisa dibilang fiturnya Jimny 5 doors ini ya Sama. cukup ya. Iya, Lengkap lah cukup banget buat hari-hari ini. buat hari-hari. Reasonable nih dipakai harian. By the way, dia juga ini ya punya kelebihan commanding. Commanding position. Asik nih, door trimnya sengaja dibikin kayak ngelengkung gini. Buat taruh tangan. Buat taruh tangan gini nih, sambil buka jendela ya. Asik. Sambil memandangi alam ya. Bener nih, pantai, gunung, Wah, bukit-bukit. itu harus direalisasikan nih. Harus Harus kita coba asik nih. banget, asik Ajak dia banget. ke alam-alam. Wah, nggak sabar ya. Betul. Oke, kita coba sekarang yang jalur ekstrim. Kita coba ekstrimnya. Yuk. Let's go. Waduh, mantap. Ini rintangan pertama, kita langsung dikasih yang travel ya. Iya. Asik. Wah, ini negatif berapa nih? 35. Wah, Gue di kanan nih soalnya nih. iya, yang di bawah nih berasa banget nih. Waduh. Wah, tapi karena wheelbase-nya lebih panjang, lebih pede. Lebih pede dong. Nih, batu-batuan nih. Batu-batuan. Wah. Wah. Jadi gym rock. Waduh. Wah, Tapi Empuk banget bener ya? lebih empuk ya. empuk banget ya. Beda ya langsung ya rasanya. Kalau menurut kita berdua sih lebih empuk ya, Chris ya? Bener. Kalau menurut Omnya lebih empuk yang 5 doors atau yang 3 doors, Om? Tetap ya, karena wheelbase-nya lebih panjang. Karena Betul. wheelbase lebih panjang ya. 7. Wah, ini sih enak banget. Suspensi sudah upgrade pasti. Oh, ada settingannya diubah tuningannya nih. Di tune Jadi buat standarnya, 5 doors. untuk memang kondisi bumpy. Oke. Dan memang benar-benar off-road. Oh. Wah, lebih siap ternyata sobat Jadi setir. kalau turun di selokan kayak gitu Hah? sebelah kiri, udah turunin aja. Nggak takut ya? Bener. Lebih pede. Nggak jemur garden. Halus banget, bener. Nah, sekarang kita naik ke sini nih. Waduh, ini boleh-boleh nih. Aduh, naik gak nih? Ini pakai mesin. 4H ya, Om? Atau 4L? Pakai 4L. Jadi kalau brake di sini Kita berhenti nih ya. ada delay. Jadi Oke. kalau kita lepas dari rem rem kita Selisih lepas, waktu ya. ada jedanya sampai dengan 5 detik. Oke. Jadi kita coba lepas dan Oke. ini kita lepas rem, ada jedanya nanti terasa. Oh, dia Oke, jadi low-nya ini lumayan ya Om. Jadi Iya, memang kalau saya bilang ya ini memang nyaman buat off-road. Oke. Jadi memang kendaraan apalagi ini kondisi standar ini. Iya. Standar. Benar. Udah keluaran pabrik ya kayak gini. Bener. Oke. Jadi ini kalau turun pun Oh, kita nggak usah pakai brake lagi. ada Kalau hill dia descent indikatornya udah control. nyala tuh, itu untuk turun kita Oke. remnya angkat aja, lepas aja. Siap, Coba kita. kita speednya seberapa sih? Oh ya, Ya, turunan ya. Meloyornya seberapa? Oke, coba kita lihat. Kecanggihan hill descent Ini controlnya nih. ekstrim, nggak kelihatan nih jalanan nih. Pas nanjak lihat langit, Pas turun lihat. langsung Oh. aspal. Masih di atas langit tuh. Oh, di atas langit. Oke nih sobat setir, dia ada hill descent-nya. Jadi bisa lebih fokus buat nyetir ya. Kita nggak usah ribet Jadi sama nggak rem. panik. Nih, Pakai cowok cewek mau nggak bisa nyetir, baru dapat SIM gitu, Iya. mereka nggak panik. benar. Oke. Asal pelajari fiturnya dengan benar. Betul. Wah. Wih. Ini nggak ngerem nih. Nggak sama. Wah, gila. Langsung main hill descent Low control. banget ya jadinya ya. Ini rasio gearnya sama yang 3 door sama nggak sih, Om? Sama sebenarnya. Sama ya. Oh, Cuman sama. wheelbase-nya nggak panjang, dia bobotnya lebih berat, jadi lebih stabil. Oh, Oke. benar. Tadi pas kita gantung-gantung gitu, BLSD-nya main tuh, Chris. Benar. Si brake locking ininya, Dari teknologi differential, slip differential, benar. all grip-nya si Suzuki ya. Betul. Asik nih. Benar-benar seru.
Ini nih kepake banget nih Sobat Setir. Punya yang namanya transfer case. Ini kalau ada lumpurnya lebih mantap nih Om. Iya. Nanti kita cobain ya kalau ada. Thank you Om. Om, makasih banyak ya Om. Seru banget. Ternyata setelah kita cobain, akhirnya gue sepakat kalau memang rasa berkendaranya berbeda Sobat Setir. Yoi. Bantingannya lebih empuk, terus juga dia punya wheelbase lebih panjang, jadi ngejatohin ke Jadi kalau gotnya tuh miring-miring tuh nggak takut. nggak takut, bener. Dan tadi kita juga udah nyobain si BLSD-nya atau brake limited slip differential-nya. Dan itu sih bener-bener kepake ya. Kepake banget. Kepake banget. Padahal kalau kita lihat Jimny di belakang tuh standar ting-ting. Pakai ban aspal. Bener. Bannya juga nggak yang gede-gede. Nggak lifted juga. Iya. Jadi ya memang spesifik kemampuan dari Jimny 5 Doors ini nggak main-main. Betul banget nih. Jadi emang secara nggak langsung mobil ini tuh diciptakan lebih proper buat yang ekstrim-ekstrim nih, buat adventure. Bisa dibilang gitu, ya lebih ready lah. Lebih ready nih Sobat Setir. Gua sih pengen cobain mobil ini buat kita jarak jauh ataupun sekali-kali ya main-main ke jalur-jalur kayak gini harus cobain sendiri. Harus nyobain sendiri gitu. Yoi, Karena tadi kita sebagai penumpang sih berasa apalagi sebagai driver ya Chris. Yoi, PD-nya itu ya. Jadi tadi kita di aspal ya emang nggak begitu berasa, kita ngelewatin posisi tidur ya oke lah berasa. Oh ya ternyata lebih empuk dikit. Oh ternyata pas di sini langsung berasa beda. Baru menunjukkan giginya itu. Yoi Sobat Setir. Nah untuk variannya dia ada yang two tone, betul, dan juga ada yang single tone, dan juga ada yang matic dan manual. Nah itu semua ada pilihannya tuh, manual, single dan dual tone, ada matic, single, dual tone juga ada. Warnanya juga lucu-lucu nih Sobat Setir. Benar. Nah untuk warnanya itu kan tadi yang gue bilang ada dual tone dan single tone. Nah terus ada yang metallic sizzling red plus pearl bluish black, kinetic yellow plus pearl bluish black, dan metallic chiffon ivory plus pearl bluish black. Nah itu warna pilihan warnanya. Nah terus selain itu ada juga 3 warna lain yaitu granite grey metallic, ada pearl bluish black, dan ada jungle green. Jadi kalau warna-warna emang mereka tuh fun banget ya berasa. Fun banget, seru banget, funky lah. Funky. Anak muda banget nih, cocok nih buat kalian Sobat Setir yang lagi cari mobil yang lucu. Yang lucu-lucu ya? Lucu-lucu, terus juga praktis tentunya, enak buat dibawa sehari-hari. Betul. Ini nih salah satu pilihannya, dan yang pastinya adalah penggerak 4-wheel drive. Nah, kalau harganya sendiri berapa, Chris? Untuk harganya, dia start di manual yang single tone di 462 juta, lalu yang otomatis di single tone-nya 475.600.000 rupiah, serta yang manual two tone 465 juta, dan yang otomatis two tone di 478.600.000 rupiah, Sobat Setir. Wow, jadi sebenarnya kalau kita ngebahas masalah harga, nggak terlalu jauh beda sama yang 3 Doors-nya. Benar, dan semoga aja nggak tergoreng itu nggak jadi kejadian gitu. Nggak gila-gilaan lah ya, tergorengnya lah ya. Harusnya sih emang dia lebih banyak nih untuk produksinya. Benar. Jadi sesuai sama permintaan pasar. Betul. Oke, Sobat Setir. Kalau gitu sekian review dari Jimny 5 Doors. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Chris. Gua Narendra. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Setir Kanan. Seru. Gitu. Halo, kenapa? Kalau gua tim 3 Doors.